Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini saya akan membahas mekanisme P3K di tahun 2021. Informasi ini saya terima dari media sosial yang saya miliki, begitu juga dengan chat yang saya miliki, baik chat pribadi maupun chat grup yang saya miliki di HP saya. Oleh karenanya teman-teman, untuk informasi ini benar atau tidaknya kita ambil aja sebagai hikmah dan pengetahuan semata untuk kita mempersiapkan diri dalam menyikapi P3K ini dengan baik dan persiapan dengan sempurna. Oleh karena itu, yuk teman-teman kita akan bahas satu persatu mekanisme P3K yang telah dilakukan, beberapa koordinasi dari pejabat-pejabat yang ada sambil menunggu keputusan resmi dari kementerian terkait. Hasil resum rapat koordinasi P3K di Denpasar pada tanggal 10 sampai 12 Desember 2020 adalah ada beberapa item nih teman-teman. Oleh karenanya teman-teman harus menyikapi dan harus mempersiapkan diri terkait masalah resume rapat koordinasi P3K ini. Yang pertama adalah pendaftar P3K formasi guru adalah pertama, guru honor K2 yang dimiliki database BKN. Oleh karena itu teman-teman yang berstatus honor K2 yang sebelumnya sudah memiliki predikat K2 yang sudah melakukan tes pada tahun-tahun sebelumnya, kemudian teman-teman belum beruntung atau belum lulus, maka teman-teman memiliki peluang nih untuk mendaftar sebagai P3K di formasi guru tertentu. Yang kedua adalah guru honorer baik di sekolah negeri ataupun swasta yang sudah masuk Dapodik. Begitu juga nih teman-teman yang sudah menjadi guru. Nah, syarat kedua ini adalah baik guru honor negeri maupun swasta tapi sudah masuk di Dapodik yang ada. Jadi teman-teman yang belum masuk di Dapodik kementerian yang ada, Dapodik sekolah, maka teman-teman harus segera nih masuk ke dalam Dapodik sekolah agar terinput datanya di kementerian. Yang ketiga adalah lulusan S1 atau D4 dalam kurung fresh graduate. Fresh graduate itu berarti baru lulus nih teman-teman, yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari program PPG Prajabatan. Jadi yang ketiga ini adalah teman-teman yang baru lulus kuliah, kemudian memiliki sertifikat pendidik dari program PPG Prajabatan. Jadi setelah dia kuliah, kemudian dia mengikuti program PPG, maka dia berhak juga mendaftar menjadi P3K dengan formasi guru yang ada nanti ketika dibuka pendaftarannya secara resmi. Yang kedua adalah hasil resum yang kedua dari koordinasi P3K tersebut adalah kepemilikan NUPTK bukan menjadi syarat pendaftaran P3K. Jadi teman-teman yang memiliki NUPTK bukan utama ya, bukan menjadi hal prioritas utama, melainkan teman-teman yang nggak punya pun bisa mendaftar mengikuti pendaftaran P3K seperti yang ada. Kemudian yang ketiga adalah yang harus diperhatikan oleh calon pendaftar adalah kesesuaian NIK. NIK itu seperti yang kita ketahui ini teman-teman, nomor induk kependudukan. Biasanya teman-teman memahami atau beberapa orang memahami NIK itu adalah nomor yang ada di KTP. Tempat atau tanggal lahir yang tercantum di Dukcapil dengan database di Dapodik. Jadi teman-teman ketika memiliki NIK kemudian tempat tanggal lahirnya nih harus sama nih antara di Dapodik dengan di Dukcapil agar tidak terjadi keeroran atau kesalahan dalam menginput atau menarik data dari kementerian dari Dapodik yang ada di sekolah teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan ada yang salah nggak nih NIK dan tempat tanggal lahir yang teman-teman miliki. Yang keempat adalah NIK yang ada di Dapodik atau info GTK harus benar dan sesuai dengan NIK yang tercantum di Dukcapil. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara Dapodik dan data Dukcapil, maka harus dilakukan. Seperti halnya tadi ya teman-teman di nomor 3, bahwa teman-teman harus memperhatikan kesesuaian NIK dan tempat tanggal lahir.
Jadi teman-teman mau dicek di Dapodik atau di Info GTK itu kan sama saja nih sumbernya ya. Kalau di Info GTK kan sumbernya sama aja diambil dari data di Dapodik yang ada dari sekolah teman-teman. Apabila nih teman-teman memiliki ketidaksesuaian antara Dapodik dan data di Dukcapil, maka teman-teman harus melakukan ini nih. Pertama, cek data NIK tersebut di Dukcapil. Jadi teman-teman harus mengecek NIK teman-teman, nomor induk kependudukan teman-teman di Dukcapil. Nah, kalau sekarang lagi corona atau covid begini, teman-teman bisa ngeceknya melalui aplikasi Alpukat. Nah, itu bisa juga nih teman-teman mengecek aplikasi yang ada yang dimiliki oleh Dukcapil. Biasanya tercantum tuh di kelurahan masing-masing atau di Dukcapilnya itu sendiri. Setelah kita mengecek data NIK-nya, kemudian teman-teman harus melakukan, jika di Dukcapil ternyata salah, maka lakukan update data NIK di Dukcapil. Jadi teman-teman harus melakukan update data NIK di Dukcapil tersebut. Setelah menemukan kesalahan ya teman-teman, tapi kalau teman-teman menemukan data di Dukcapilnya benar, maka ya nggak masalah. Hanya tinggal langsung mengupdate-nya saja, minta diupdate oleh petugas yang ada. Kemudian bagian C-nya, setelah data NIK di Dukcapil sudah benar, lakukan perbaikan data NIK di Verval PTK. Nah teman-teman, ketika teman-teman sudah melakukan NIK di Dukcapilnya sudah benar, sudah melakukan update, kemudian teman-teman harus melakukan perbaikan data NIK di Verval PTK dengan login operator sekolah. Jadi seperti hal yang kita ketahui ini teman-teman, sama hal dulu-dulu ya di Padamu Negeri. Nah, di sini juga kita harus melakukan Verval PTK login operator dengan login operator sekolah. Nah, di login operator sekolah tersebut di Verval PTK, kita masuk di bagian fitur perbaikan identitas dengan mengupload scan KTP atau KK asli yang sudah benar. Jadi teman-teman yang melakukan perbaikan data NIK-nya yang salah nih teman-teman harus diingat, di Verval PTK minta bantuan operator sekolah teman-teman nih agar bisa login di operator sekolah, karena kalau nggak bisa atau nggak minta bantuan dari operator sekolah maka akan sulit nih posisinya di sini. Kemudian setelah Dinas Pendidikan menyetujui perbaikan, artinya setelah teman-teman melakukan upload scan KTP atau KK asli, kemudian Dinas Pendidikan menyetujui perbaikannya, maka lakukan sinkronisasi Dapodik untuk proses perubahan NIK di Dapodik. Jadi teman-teman sudah mengupload KTP atau KK aslinya yang sudah benar, maka Dinas Pendidikan menyetujui perbaikannya, maka teman-teman harus melakukan sinkronisasi Dapodik. Nah, ini kembali lagi nih teman-teman ke operator sekolah minta bantuan terkait masalah perbaikan data NIK yang teman-teman miliki. Jadi di Verval PTK itu nanti ada keterangan Dinas Pendidikan menyetujui perbaikan. Nah, baru teman-teman melakukan sinkronisasi Dapodik. Yang E, ketika kita melihat perubahan atau data kita yang salah, adalah perbaikan NIK dilakukan sebelum 31 Desember 2020. Oleh karena itu teman-teman nih yang sedang menyaksikan video ini, jika memiliki NIK atau tempat tanggal lahir yang salah atau tidak sama, maka segera nih kita lakukan perubahan data tersebut sebelum 31 Desember 2020, karena kan datanya akan ditarik pada awal tahun nih teman-teman, karena data ini terakhir adalah tanggal 31 Desember 2020. Jadi kalau sekarang misalkan tanggal masih pertengahan Desember, maka teman-teman masih memiliki waktu untuk melakukan perubahan NIK tersebut di Dukcapil. Udah gitu kan ditambah lagi nih teman-teman bahwa hari libur atau cuti bersamanya dikurangin oleh pemerintah. Yang kelima adalah resume rapat koordinasi P3K. Yang kelima adalah pendaftaran P3K dilihat dari kualifikasi ijazah yang linear dengan formasi yang ada. Bagi guru yang mempunyai sertifikat pendidik, maka yang digunakan adalah yang sesuai dengan linearitas sertifikat pendidik. Jadi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik
Kemudian gunakanlah sertifikat pendidik teman-teman yang sesuai dengan sertifikatnya. Misalkan nih ya teman-teman, seperti saya memiliki sertifikat pendidik guru kelas, maka saya akan menggunakan ijazah S1 saya dengan ijazah S1 PGSD, karena sertifikat pendidik yang saya miliki adalah sertifikat pendidik dengan kesesuaian ijazah saya, yaitu PGSD. Jadi teman-teman yang memiliki ijazah dan sertifikat pendidik yang linear, usahakan menggunakan ijazah dan sertifikat pendidik yang linear teman-teman, agar keduanya itu sinkron dan linear, karena itu yang dibutuhkan oleh P3K sekarang ini. Jadi agar juga tidak sia-sia nih teman-teman sertifikat pendidik yang kita miliki, karena kan kita tahu sendiri bahwasanya tidak semua orang memiliki sertifikat pendidik nih teman-teman. Kemudian yang keenam, verifikasi data guru calon peserta P3K yang sudah masuk Dapodik dilakukan melalui laman info GTK dengan melakukan verbal ijazah. Yang harus diperhatikan ketika melakukan verbal ijazah adalah, nah di sini poin 6 ini teman-teman di resume ini, bahwa verifikasi data guru calon peserta P3K yang sudah masuk Dapodik dilakukan melalui laman info GTK. Jadi teman-teman yang belum sampai saat ini, sampai menyaksikan video ini, belum melakukan verbal ijazah nih teman-teman, segera melakukan verbal ijazah. Kalau teman-teman nggak tahu, nggak paham, silahkan nonton video-video saya sebelum-sebelumnya di cara verbal ijazah. Nah teman-teman segera nih, bagi yang belum melakukan verbal ijazah. Dan adapun yang sudah melakukan verbal ijazah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya seperti verbal ijazah tidak digunakan untuk menentukan apakah guru atau calon tersebut layak atau tidak mengikuti P3K. Jadi setelah kita melakukan verbal ijazah, untuk teman-teman bahwa verbal yang kita lakukan berhasil sukses ya, itu tidak menentukan layak atau tidaknya mengikuti P3K, melainkan yang bisa menentukan layak atau tidaknya itu adalah kementerian nih teman-teman. Jadi tetap kita harus ikhtiar melakukan yang namanya verbal ijazah. Usahakan kita melakukan verbal ijazahnya sesuai dengan ijazah dan sertifikat pendidik teman-teman yang linear, agar kita memiliki nilai utama yang berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua adalah yang kita harus perhatikan ketika verbal ijazah. Poin keduanya adalah verbal ijazah digunakan untuk memverifikasi kepemilikan ijazah yang di cross check dengan database Dikti. Jadi teman-teman yang sudah melakukan verbal ijazah itu digunakan untuk memverifikasi kepemilikan ijazah nih yang di cross check dengan database Dikti. Jadi verbal itu digunakan untuk meng-cross check dengan database Dikti nih teman-teman. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan ketika memverifikasi ijazah adalah nama mahasiswa, nama kita, nama perguruan tinggi tempat kita kuliah, nama prodi, nama program studi, nomor ijazah, NIM, nomor induk mahasiswa, dan tahun lulus kuliah nih teman-teman. Jadi semuanya itu harus benar-benar sesuai dengan ijazah yang kita miliki nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki ada ketidaksesuaian, kemudian ada kesalahan dalam memverifikasi atau memverbal ijazah, maka teman-teman harus segera nih memperbaikinya. Yang keempat adalah poin yang kita harus perhatikan ketika memverbal ijazah. Apabila memiliki S1 atau D4 lebih dari satu, nah biasanya kan ada dua ya teman-teman, bagi yang sebelumnya belum linear ini ijazahnya di tempat kita bertugas, maka kita melakukan kuliah lagi. Oleh karenanya ada di sini lebih dari satu nih teman-teman. Maka yang dilakukan verbal ijazah adalah yang linear dengan formasi yang akan dipilih. Jadi teman-teman harus melakukan verbal ijazah di tempat teman-teman bertugas sesuai dengan
linear formasi yang akan dipilih. Jadi usahakan teman-teman profil ijazahnya sesuai dengan teman-teman tempat bertugas ya. Kalau guru ya melakukan profil ijazahnya menggunakan ijazah S1 PGSD misalkan, kalau dia posisinya sebagai guru SD. Yang kelima adalah yang harus kita perhatikan ketika melakukan profil ijazah, apabila ketika profil ijazah terdapat kesalahan data, misalnya kesalahan nama, maka yang harus diperbaiki adalah data di dikti dengan menghubungi perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi kalau teman-teman kemarin melakukan profil ijazah, kemudian data nama teman-teman setelah muncul dan melakukan profil ijazah salah atau kurang tepat atau ada yang kurang di bagian namanya, maka teman-teman harus menghubungi perguruan tinggi tempat kuliah teman-teman melakukan kuliah nih teman-teman. Penting nih teman-teman, usahakan sebelum tanggal 31 Desember segala hal yang berkaitan dengan kesalahan teman-teman alami harus tuntas nih teman-teman, karena agar datanya ketika ditarik dengan kementerian teman-teman tidak kecewa dengan hasil yang ada. Yang keenam adalah apabila perguruan tinggi atau data tidak ditemukan, maka silakan upload ijazah asli maksimal 1 MB yang kemudian akan diverifikasi oleh admin pusat. Nah, teman-teman ketika menemukan perguruan tinggi teman-teman tidak ada ketika melakukan profil ijazah, maka teman-teman silakan upload ijazah asli teman-teman. Dan upload ijazahnya itu maksimal 1 MB nih teman, 1 MB, karena kalau kita melakukan scan ijazah kita biasanya itu lebih dari 1 MB. Silakan teman-teman diperkecil dahulu sebelum di-upload, karena kalau teman-teman dari scanan kemudian teman-teman upload, biasanya tuh sistem menolak karena datanya yang teman-teman upload besar, datanya melebihi data kuota 1 MB. Maka teman-teman harus melakukan mengkompres dahulu upload ijazah teman-teman, ijazah yang teman-teman miliki. Ini 6 poin teman-teman ya, 6 poin yang harus kita perhatikan ketika melakukan profil ijazah. Adapun 7 poin ke-7 dari hasil resum koordinasi P3K selanjutnya adalah profil ijazah untuk persiapan seleksi P3K dilakukan paling akhir. Nah, paling akhir berarti paling lambat nih teman-teman. Sebenarnya tadi sudah ada ya di bagian poin-poin sebelumnya bahwa profil ijazah itu dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Ayo teman-teman yang belum melakukan profil, segera melakukan profil. Yang memiliki data kesalahan, ayo datanya diperbaiki dulu datanya, baik data NIK maupun yang lain-lainnya. Segera ya teman-teman, karena masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi atau 2 pekan lagi sebelum kita berakhir di tahun 2020 ini. Jadi profil ijazah teman-teman harus diingat baik-baik dan dikasih tahu teman-temannya bahwa profil ijazah itu dilakukan paling akhir tanggal 31 Desember. Yang ke-8 adalah kegiatan seleksi P3K dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai 2024. Jadi teman-teman masih memiliki peluang ya di tahun 2021 sampai 2024, tergantung nanti kita dapat di tahun berapa nih teman-teman. Mudah-mudahan di tahun 2021 langsung ya teman-teman, tanpa harus menunggu lama, apalagi tahun nunggunya sampai tahun 2024. Yang ke-9, hasil resumenya adalah peserta seleksi P3K yang tidak lolos mendapat kesempatan 3 kali. Untuk teman-teman yang belum beruntung pada kesempatan yang pertama di tahun 2021 misalnya, teman-teman memiliki kesempatan 2 kali lagi berarti, karena kesempatan menjadi P3K seleksinya itu adalah 3 kali. Jangan sampai tidak lolos ya teman-teman, makanya kita harus mempersiapkan diri benar-benar nih teman-teman. Ke-10 adalah ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis.
Nah, teman-teman, inilah yang membedakan seleksi P3K dalam hal ujiannya. Jadi beda dengan ujian CPNS yang biasa dilakukan oleh pemerintah tiap tahunnya. Nah, bedanya apa? Kalau ujian P3K hanya mengandalkan seleksi kompetensi bidang atau teknis saja. Beda dengan CPNS. Kemudian yang ke-11 adalah materi ujian nih teman-teman yang harus teman-teman pelajari. Soal-soalnya itu terkait masalah yang pertama, kompetensi teknis sesuai mata pelajaran. Jadi teman-teman sesuai dengan pelajarannya ini harus benar-benar dikuasai. Jumlah soalnya 50 dan waktunya adalah 60 menit. Kemudian tes bakat skolastik atau penalaran. Nah, penalaran ini butir soalnya sebanyak 40 dan waktunya juga 60 menit. Kemudian yang ketiga, soalnya dalam bentuk manajerial, butir soalnya sebanyak 30 dan waktunya 20 menit. Dari tes kompetensi teknis dan tes bakat skolastik ini bobotnya itu kurang lebih 60% teman-teman. Sedangkan manajerial, sosiokultural dengan butir soal 20 dan waktunya 15 menit. Kemudian pertanyaan wawancara yang dijawab dengan tertulis, ini butir soalnya 10 dan waktunya 10 menit. Ini bobot soalnya adalah 40%. Jadi sekilas soalnya itu sama seperti hal pretest PPG nih teman-teman. Ada beberapa soal yang mungkin sama ya dari pretest PPG yang teman-teman pernah lakukan atau pernah ikuti di pretest PPG. Kesemuanya itu soalnya ada 150 soal dengan waktu durasi 170 menit dari keseluruhan waktu yang telah disediakan atau yang akan disediakan. Sedangkan bobotnya itu maksimal adalah 100% dari 2 item yang ada seperti yang teman-teman lihat ya. Usahakan ya benar-benar hanya sekali ujian langsung lulus P3K nih teman-teman. Peraturan P3K tercantum dalam. Nah, nih teman-teman, ternyata terkait masalah P3K ini ada peraturannya nih teman-teman. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kedua, PP Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Ketiga, Perpres Peraturan Presiden 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Yang keempat, Perpres Peraturan Presiden 96 Tahun 2020 gaji dan tunjangan P3K. Yang kelima, Permen Pan RB Nomor 70 Tahun 2020 masa hubungan perjanjian kerja P3K. Dan yang terakhir, Permen Pan RB 72 Tahun 2020. Nah, ini beberapa peraturan P3K yang tercantum atau yang dimiliki oleh pemerintah atau kementerian. 13 resume yang ada di rapat koordinasi P3K adalah guru P3K seluruhnya diangkat sebagai guru ahli pertama. Jadi posisi teman-teman ketika nanti lulus, insya Allah lulus ya teman-teman, itu sebagai posisinya guru ahli pertama di tempat tugas teman-teman bekerja nih. Ke-14 poin yang terakhir ya teman-teman, P3K berhak menerima gaji dan tunjangan. Nah, di bagian ini biasanya lebih kita melek ini teman-teman terkait masalah gaji dan tunjangan. Pertama adalah gaji dan golongan dan masa kerja. Diulang ya teman-teman, gaji dan golongan dan masa kerja, besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Jadi teman-teman akan menerima gaji dan golongan dan masa kerja itu besarannya sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Yang kedua, dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa. Dalam kurung diatur lebih lanjut dalam Permen PAN. Nah, ini tergantung Permen PAN-nya bunyi apa nih teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan kenaikan gaji secara berkala. Yang ketiga, gaji dan tunjangan bagi P3K di instansi pusat dibebankan pada APBN. Jadi gaji teman-teman
di instansi pusat itu dikenakan atau dibebankan pada APBN, dan bagi P3K di instansi daerah dibebankan pada APBD. Jadi teman-teman tergantung posisinya melamar P3K-nya di mana nih, di instansi pusat atau di instansi daerah. Keduanya sebenarnya perbedaannya hanya dibebankan gajinya itu pada APBN atau APBD. Kemudian di bagian gaji dan tunjangan, masa hubungan perjanjian kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN. Jadi teman-teman, hubungan kerjanya, kontrak kerjanya itu paling cepat adalah atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Nanti kembali lagi kepada evaluasi yang ada dilakukan oleh Permen PAN RB. Kemudian yang terakhir adalah dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 tahun. Jadi setelah masa hubungan kerjanya berakhir, dan ini dapat diperpanjang nih teman-teman. Dapat diperpanjangnya paling lamanya sebanyak 5 tahun. Demikianlah hasil resume rapat koordinasi P3K yang telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Denpasar pada tanggal 10 sampai 12 Desember 2020. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di video ini teman-teman mempersiapkan diri dengan baik, mendapatkan ilmu pengetahuan dari video ini dengan baik. Dan untuk teman-teman yang belum mensubscribe video ini atau channel ini, silahkan teman-teman mensubscribe, beri like dan share ke teman-teman yang lain agar informasi ini dapat bermanfaat ke semua orang. Dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya teman-teman? Selanjutnya adalah kita harus mempelajari bagian hal-hal yang kita harus persiapkan, seperti materi-materi soal ujian. Kemudian perbanyaklah mulai saat ini doa nih teman-teman, agar kita dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa dalam melakukan tahap demi tahap dalam pendaftaran P3K ini. Demikian video yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.